Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kita pagi. Ya, selamat pagi menjelang siang. Kita akan mulai untuk pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sebelum kita masuk pada pelajaran pertemuan kedua dari bab yang ketujuh, belajar dari para martir. Kita akan berdoa. Bapak minta untuk pimpin dalam doa si Theodora berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari sekarang kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Engkau pimpin Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang Pak Erep akan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dan beri kami doa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan hari ini kita akan masuk kepada pelajaran kita, pertemuan yang kedua dari bab yang ketujuh, belajar dari para martir ya. Jadi sebelum Bapak masuk kepada pelajaran ini, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak siapkan. Ada buku paket disiapkan, kemudian buku Alkitab, kemudian buku catatan nanti disiapkan karena ada hal-hal penting yang akan Bapak sampaikan yang tidak ada di slide maupun di buku paket kalian ya. Jadi kita akan masuk kepada bab yang ke-7 ini dan mari kita mengikuti pelajaran ini dengan tertib ya, supaya nanti ketika Bapak bertanya anak-anak bisa menjawab. Dan ada hal-hal yang tidak jelas nanti tolong ditanyakan kembali ya. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran daripada pertemuan yang kedua dalam bab yang ke-7 ini. Yang pertama, setelah anak-anak atau peserta didik menyelesaikan pelajaran ini, diharapkan peserta didik itu mengakui ketergantungannya pada bimbingan Roh Kudus. Nah, yang keempat, peserta didik mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita masuk kepada selanjutnya. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus? Nah, Bapak mau jelaskan Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi Allah di dalam Tritunggal ya. Salah satu pribadi Allah di dalam Tritunggal yang menuntun orang-orang percaya, yang menginsafkan orang percaya, yang memeteraikan orang percaya, yang mendiami orang percaya sehingga orang percaya itu dikuatkan, dihibur. Bagi orang yang belum percaya, dia menginsafkan orang akan dosa. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus. Dia adalah Allah ya. Nah, setelah pelajaran tentang Roh Kudus ini, kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus ternyata memberdayakan hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin ya. Salah satu contoh misalnya, Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada setiap orang percaya untuk mereka bersaksi, untuk mereka menceritakan tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus kepada orang yang belum percaya. Jadi Roh Kudus itu memberikan keberanian, memberikan kita satu ketekunan, memberikan kita satu ketaatan untuk kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau anak-anak melihat tentang amanat agung ya, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 21, di sana dijelaskan bahwa amanat agung Yesus Kristus 16 sampai ayat 20 itu berbicara tentang kita disuruh untuk pergi, membaptis orang, untuk menginjili orang. Nah, itu adalah peran Roh Kudus. Sehingga di dalam hidup kita dimampukan, kita diberi keberanian untuk kita bersaksi tentang Allah. Nah, selanjutnya di dalam bagian ini kita melihat di slide kalian masing-masing. Mungkin kamu pernah mendengar ada orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya, yang disebut dengan mati martir. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas ada beberapa tokoh yang mati martir ya. Di dalam Alkitab ada Stefanus. Kemudian ada tokoh-tokoh gereja, ada Polikarpus, ada John Bunyan. Dan ada 5 tokoh yang dicatat di dalam buku paket kalian masing-masing itu adalah contoh-contoh orang tokoh-tokoh gereja yang mati martir. Mereka mempertahankan imannya. Oke. Kemudian selanjutnya
apakah ini kematian yang sia-sia atau percuma? Tentu tidak ya. Ketika kamu mati, ketika kita meninggal di dalam Tuhan, kita tentu memiliki satu pengharapan, yaitu kita hidup di dalam kehidupan yang kekal, masuk kepada kehidupan yang kekal. Mari kita mulai dengan memikirkan tentang hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini ya. Apa yang paling berharga? Tentu yang paling berharga itu adalah anak-anak bisa mengenal siapa itu pribadi Yesus. Yang paling berharga adalah kita percaya Yesus. Ketika anak-anak percaya Yesus, kita memperolehkan keselamatan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Di Alkitab dikatakan bahwa kita sudah pindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Oke, dalam bagian selanjutnya kita melihat bahwa siapa itu Yesus Kristus. Nah,